Hello everyone, welcome to We Talks, ngobrol bareng with English. Nah, topik kita hari ini tentang public speaking. Nah, untuk topik kita kali ini tentang public speaking dan per-MC-an, kita punya special guest di sini. Orang yang udah cukup profesional banget di bidang public speaking dan per-MC-an. And one of our teacher in with English. Please welcome Calvin. Hello, evening, fellas. Evening, everyone. Ya, good evening Calvin. Wow, I would like to say thank you to With English for giving me the chance to do this. Well, this is the first time for me to do this space thing on Twitter. Jadi ini pertama banget saya main, biasanya main Twitter, tapi space is like something new to me. It's like podcast. I'm sorry. It's like what is it? Clubhouse on iOS. It's nice. And so yeah, my name is Alvin. Yes, saya Alvin, and I'm a tutor, a tentor in with English. But now I am actually still a college student. Saya masih mahasiswa. Saya kuliahnya di Universitas Lampung. And actually, my major is biology. Jadi aku jurusannya biologi. Ya, nah untuk kenal lebih dekat sama Calvin, ternyata Calvin ini udah pernah loh, sometimes beberapa kali pernah jadi international MC. Boleh tahu nggak Kak pernah jadi MC buat apa acara apa aja nih? Okay, yeah. Several times actually. Jadi untuk MC MC ini aku mulainya di zaman kuliah ya. So it's like a new thing to me. My first time becoming the MC was for an annual event for my for my student association event. Jadi untuk acara tahunan Hima waktu itu namanya PKSDA, maybe ada yang tahu, maybe enggak, but that's okay. That's my first time becoming MC. That was my first time. And the second one is actually Ichasmi. Uh, Ichasmi itu adalah kegiatan dari fakultasku. It is actually international conference. It is for general. Jadi di situ ada saya harus apa namanya? I have to greet people from like international karena ada apa namanya? Ada pemateri juga dari luar negeri waktu itu dari Afrika, Thailand, and then Malaysia. Ya, kayaknya itu. Dan ada juga international itu sempat juga uh, Icasmi tapi yang 2 tahun ke depannya gitu. Itu sih mungkin yang internasionalnya ya. Oh, oke, berarti Kak Alvin ini bukan jurusan bahasa Inggris ya, tapi kok bisa jago banget sih bahasa Inggrisnya? How do you learn English, Alvin? Well, it is a habit actually. So to master English, you have to remember that English is a skill instead of like an exact science. Jadi kita harus ingat dulu bahwa namanya bahasa Inggris itu adalah sebuah skill, bukan yang ilmu pasti. Like biology itu kan ilmu pasti. Misalnya uh, apa namanya? Misalnya misalnya kita bahas lingkungan. Oh, di lingkungan ini ada manusia, ada ini, itu kan exact science. Kita bisa lihat, oh ada ini gitu. Nah, tapi kalau bahasa Inggris ini nih skill and bakat. Kalau kata dosenku bakat, tapi aku lebih pilih skill ya. Jadi it takes time to master. It's not like ketika kita mau ujian matematika bisa misalnya SKS, semalam dipelajarin semua, besok ujiannya tiba-tiba bisa, itu nggak bisa. It takes time to master. And how did I master English? I learned it when I was a kid, since I was a kid. Jadi aku belajar dari kecil. Dan what's so good about it is that I get the chance to learn the language just like a kid.
Jadi aku bisa belajar itu tuh kayak anak kecil gitu. Anak kecil, ya bayangin aja anak kecil, tapi bukan orang, ya kita lah orang Indonesia. Orang Indonesia, bayi baru lahir, umur nanti 3 atau 4 tahun pasti dia bisa ngomong bahasa Indonesia. Padahal dia nggak diajarin like structure or like everything, dia nggak diajarin itu. Nah itu. Jadi uh, yang menjadi poin aku gitu, yang aku senengin adalah aku dapat kesempatannya itu adalah untuk belajar seperti anak kecil. And time goes by, I take courses, of course, and I learn grammar. Even though memang grammar it is important, but it is not like my favorite part. I just need to understand the grammar, but not to like be a very grammatical person, be like a grammar Nazi. No, just to understand it. Yang penting kita paham konsepnya, and then I consume medias like songs, movies, and then I also watch like interviews. That's good. That's good for you, I believe. Iya, iya, I see. Jadi emang yang paling penting dalam belajar bahasa Inggris itu ya latihan, betul kan? Iya bener. Okay, okay. Without any further ado, let's ask Alvin about what are his tips on becoming a better public speaker. So prepare your notes, guys. Alvin, you can go on. Okay. Thank you. Yeah, jadi as mentioned by Miss Angel, yeah, the host today is Miss Angel. I'll be talking about public speaking, specialized in MC. Well, generally, public speaking is one of the most needed skills in generation, ya. Dimana kita itu harus bisa berbicara, ya, speak and then explain something, mengutarakan pendapat secara lancar tanpa terbata-bata. It takes time though, but it is important. Apalagi dengan zaman sekarang ini ya kayak gini ya, kita virtual nih. Seminar, conferences, terus ada forum kayak Clubhouse, Space, maybe like Spotify podcast, itu juga semakin marak ya. Kayaknya dengan keadaan yang sekarang gitu, dengan keadaan pandemi ini ternyata membawa pengaruhnya itu besar dengan mempermudah kita untuk mengakses segala hal, termasuk yang begini. Jadi menurutku public speaking itu pentingnya tuh bukan main lagi, jadi udah penting banget. So, well, let's go to the tips, okay? Nah, jadi kalau di apa namanya? Kalau di public speaking, yang pertama yang harus kita tahu adalah the audience. Kita harus bisa tahu who are they? Are they kids? Are they teenagers? Are they adults? Are they misalnya kalau di saya di MC itu are they professors seperti itu? We have to look at them. We have to look at the audience. Karena ketika kita pakai ketika kita salah tingkah, it won't be pretty. So you will have to know who are the audiences. Atau misalnya dia general, jadi kayak ada yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah, ada yang anak-anak, bisa. Nah, jadi kita juga lihat acaranya. Jadi acaranya ini apakah acaranya formal atau acaranya itu semi formal. Karena nanti di mana sih penyesuaiannya gitu. Uh, how do you customize that? That is in your voice. Jadi biasanya kalau di acara formal itu kita pakai suara yang lebih ngebas gitu ya. Ketimbang dengan suara yang lebih high pitched itu biasanya kita pakai di acara-acara yang non formal, yang kayak misalnya acara-acara ulang tahun. Itu di situ. So maybe let's try to differentiate what I meant though. So this one is the first one. Okay. Good morning everyone. Dan yang the second one, yang kedua adalah good morning everyone. Nah, jadi bisa dilihat ya, suara yang ngebas itu it gives a sense of elegance, sense of uh,
comfortness, yang memberikan kenyamanan, and the high-pitched one itu memberikan kesan yang fun, seperti itu. Jadi, kalau kita mau pakai untuk acara formal, pakailah suara yang lebih ngebas, seperti itu. Kalau high pitch ini ya yang non formal dan biasanya juga itu ditujukannya untuk acara-acara yang mungkin ada anak-anaknya gitu atau partisipannya itu banyak yang anak-anak. Supaya mereka merasa senang dan termotivasi untuk apa namanya, berinteraksi secara aktif gitu. And selain dari voice, sebenarnya yang bisa kita customize itu adalah word choices. Kalau misalnya kita di acara yang anak-anak, I tend to use like the word like friends, teman-teman. Kalau misalnya acaranya itu dia, if the event is filled with teenagers, I'd like to call them guys. But then kalau kita pakai, kalau kita di acara formal, I tend to avoid the word you karena in my opinion, based on my view, you itu kayak kita menunjuk satu orang gitu. Padahal it's like pointing to someone. Padahal di situ tuh there are a lot of people dan posisinya itu pasti saya tuh jauh lebih muda daripada orang-orang yang di depan saya. So I tend to change the word you itu dengan kata misalnya like the participants or the guests and everything. Jadi di situ. Itu untuk pertama ya, know your audience. And then, oh ya, ada satu lagi. Jadi sebenarnya ini masalah yang crucial, tapi mungkin di Indonesia ini belum terlalu diulik atau belum terlalu di apa namanya? Belum terlalu jarang sekali dibahas mungkin atau jarang sekali diterapkan. It is seldomly applied. Iya. Ini adalah addressing someone. Nah, orang-orang juga malah kadang suka saya tanya tuh, tahu addressing someone itu gimana nggak? Jadi itu rata-rata pada bingung. Addressing someone itu adalah, maksudnya cara kita untuk, mengaddress atau apa ya, menyapa atau memanggil seseorang, gitu. Nah, ini pasti akan juga terjadi, pasti banget, pasti dan harus terjadi di MC ya, bagi seorang MC. Karena di pertama pasti adalah yang kita ucapkan adalah yang terhormat atau yang the honorable, our honorable. Nah, itu di situ kita harus paham etika dari how to address someone correctly. Now, for example, I have a person, his name is Teuku Umar, then I will have to address him as Mr. Teuku Umar or Mr. Umar. Jadi manggilnya adalah Mr. Teuku Umar atau Mr. Umar. Jadi bukan Mr. Tuku. Karena if you call them by using Mr. Tuku, it will actually disrespect them. Jadi itu adalah suatu bentuk yang mereka nggak suka. From what I've known is that if you call them Mr. or Miss, and then you put their first name after that, ya, it means that you believe in slavery. Jadi kita mengakui adanya perbudakan, and that's not nice. Di satu sisi kitanya salah dan di satu sisi lain mereka tidak suka itu. Dan mereka juga nggak mau seperti itu. Ini sudah eranya, era orang-orang pintar jadi tidak seperti itu zaman. So, you have to remember Mr. Umar, ya, not Mr. Tuku. Nah, misalnya lagi ada lagi nih, misalnya kayak tamunya di international conference, itu kan pasti orang-orangnya yang gelarnya banyak ya. Ada misalnya doktor bla 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 bla, and then ada yang professor bla 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 bla. Nah, misal di sini I have an example, two examples by the way. The name is Professor Dr. Laila Michaels, MD, or Master of, I forget that, but Master of Doctor or Master of Medicine. I'm sorry, I forget that. And then Dr. Julian Albert, MSc. So MSc itu Master of Science. Nah,
Jadi kira-kiranya kita harus manggilnya itu seperti apa sih? Nah, if you have a guest yang gelarnya seperti itu, just address them with the highest level of degree. Nah, jadi ketika tadi nama tamunya adalah Profesor Dr. Laila Michaels, MD, nah kita bisa panggil beliau itu Professor Laila Michaels or Professor Michaels. Nah, this is important. And Dr. Julian Albert MSc itu bisa kita panggil saja Dr. Julian Albert instead of like putting the second degree seperti itu. Karena biasanya kalau di MC bahasa Indonesia itu gelarnya sepanjang apapun pasti dibaca. Tapi kalau di bahasa Inggris no. Kita pakai saja we use the highest level of degree and that's enough. Seperti itu. And Oke. okay. And that's the first tip. Okay? Maybe we can move on to the second one. Okay. So the second one is definitely practice. Yeah. As people say that practice makes perfect, itu tuh bener banget. I believe that practicing is the best way to be better. Nggak mencakup hanya MC saja, tapi lebih secara konsepnya tadi adalah bahasa Inggris. Like I said, English is a skill, and MC or public speaking is also a skill. And to master that, I believe that you will need someone. So find someone who understands how to become a great MC. Find someone who understands how to become a good MC. Or yeah, maybe you can contact me through Twitter. I guess that's okay for me. I guess. Jadi we have to find someone and then practice. Mereka pasti they will always give you suggestions on how to sound better or how to make the event more efficient, I believe. Jadi harus practice. Dan karena ini tadi balik lagi karena dia adalah sebuah skill, public speaking and MC ini adalah sebuah skill. Jadi it is better for you to practice in a long period of time. Like maybe every day, tapi misalnya 1 jam atau 1,5 jam. Kalau misalnya masih baru-baru, kalau misalnya nanti sudah ya misalnya master itu misalnya bisa udah setengah jam gitu. Try to practice like every day rather than practicing maybe like one time before the D-Day. Karena ya mungkin oke, misalnya gitu sudah bisa di one day before the D-Day tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu what will happen on the D-Day. Kita nggak tahu. Nanti di D-Day itu ada deg-degannya. Ada misalnya teknisnya yang ternyata oh ini belum siap atau misalnya oh ternyata ada masalah teknis di bagian mana gitu sehingga kita harus milih mana. Jadi we have to stay calm. So practicing dari jauh-jauh hari is the best way to do so, to be the good MC. Nah, biasanya juga pernah di beberapa waktu gitu ya pas pertama kali aku belajar MC itu pelatihku nggak bisa. Jadi my tips is that practice by yourself. Atau kalau misalnya gitu ya, find your friends, bring your friends. They may they may know not much, ya. Mereka mungkin nggak tahu banyak about how to become a good MC, of course, ya. Tapi paling nggak mereka bisa tahu. Kayak misalnya kita tuh deg-degannya seberapa, atau misalnya there is something wrong, itu pasti mereka tetap tahu. Jadi tidak ada salahnya untuk mengajak teman kita untuk melihat kita sedang practice. Nah, practicing ini juga diusahakan adalah se-perfect mungkin. I mean se-perfect mungkin adalah gini, misal kita itu becoming the MC, kita nge-MC itu berdua, ya practice lah berdua. Jangan sendiri dan sendiri, practice di rumah masing-masing. Even though itu bagus, I don't think it will do any good in the D-Day, on the D-Day. Karena ya selain itu skills, kalau kalian berdua, you need a chemistry. Jadi make sure that you have your chemistry with your partner. That's why you need to rehearse with your partner. Biasanya ada di beberapa line gitu, biasanya kalau yang berdua itu
ada di beberapa line ya, maybe like 3 or maybe more, depends on your text, itu yang kita harus ngomongnya barengan. Nah, itu butuh chemistry-nya, kayak tunggu-tungguannya, hitungan detiknya. It is simple, tapi itu tidak bisa diremehkan. Gitu. So that's my second second tips. Okay. Okay. And let's, okay, you can continue to the third and the last tips. Okay. And after that, we will give some opportunities for the one that want to ask something. Oh, sure. Okay. So the third one will be about cue cards. Ada yang tahu cue cards? Cue cards itu adalah kertas-kertas yang biasanya MC suka pegang, ya, or like maybe apa news yang baca berita, news reader, ya, they make that. They make cue cards. So my advice, my tips is to make cue cards, ya. Unlike other public speaking types, other types of public speaking yang kayak misalnya speech atau storytelling atau mungkin stand up comedy dan yang lain-lainnya, di mana kita itu tidak boleh atau like use as little notes as you can untuk bisa speak di depan. Nah, jadi untuk MC ini kita tuh pasti butuh yang namanya cue card. Cue card ini adalah fungsinya sebagai panduan untuk kita ya. Jadi memang kita sudah latihan misalnya sebulan gitu. Memang kita sudah tahu rangkaian acara itu akan seperti ini. Tapi cue card itu akan penting karena we don't know what will happen in the D-Day, on the D-Day. Jadi dengan adanya cue cards ini adalah membantu kita supaya kita tidak grogi tadi. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa runutin gitu ya. Kira-kira ini acaranya sudah sampai mana. Jadi cue card sangat penting. Dan my advice is that get your cue card printed. I usually print my cue card on a paper that is used for certificates. Jadi aku biasa pakai itu di kertas yang ada sertifikatnya, kertas untuk sertifikat maksudku. Dan itu tujuannya adalah biar lebih tebal gitu. Dan biasanya di belakangnya, jadi di depan hadapanku itu adalah teksnya dan di belakangnya, di halaman belakangnya biasanya aku printin kayak logonya gitu, misalnya logo acaranya atau logo institusinya supaya kelihatan keren dan kelihatan kayak official gitu. It's nice to have that. Dan my apa namanya? In my experience ya, dulu pas acara itu masih suka offline tuh audiens itu kadang suka iseng pinjem gitu, kayak mereka mau foto pinjem itu aja. Mereka mau foto gitu, pinjem cue card-nya sama kadang foto sama saya gitu. Jadi, "Mas pinjem dong itu cue card-nya, kita foto bareng," gitu. Mereka pengen gitu. Jadi, it's good to have. Dan juga adalah ketika ada ganti-gantian, ada maksudnya pergantian like plan or something, itu di cue card, itu kita bisa langsung coret. Misal, apalagi kayak ketika kita mengundang tamu-tamu penting seperti itu, kan bisa, misalnya kita mengundang Pak Presiden gitu, Bapak Jokowi. Nah, ternyata Bapak Jokowi itu tidak bisa datang. Oh, jadi siapa yang menggantikan Bapak Jokowi? Kita harus kita harus coret dan kita ganti namanya. Oh, siapa? Misalnya Bapak Menteri Pak. Nah, itu sih. Jadi untuk cue cards itu, it will be very, very important for you. And the fourth is that to coordinate with others. Jadi koordinasi itu penting. As the MC, you are actually the icon, so people will tend to look at you. Nah, jadi ketika ada info itu pasti ada apa namanya? Pasti akan ada info-info terbaru gitu. Misalnya kayak saya itu suka diselipin info gitu tentang misalnya promosi apa gitu, itu ada sih yang kayak gitu. Nah itu apa namanya,
kita harus coordinate well with others. Dan misalnya apalagi ya kalau coordinate with others itu, misalnya seperti ini, misalnya kayak kita mau jam makan siang, tapi ternyata itu memang sudah sesuai dengan si rundown, tapi ternyata pada saat itu ada kendala dan makan siangnya belum ada. Jadi kita harus coordinate well supaya acara itu tetap jalan, orang tidak nunggu makan siang itu. Jadi caranya adalah kita bantu coordinate dengan orang-orang yang lain, misalnya seperti moderatornya atau yang lainnya untuk misalnya memperpanjang waktunya. Jadi kita nggak, uh, jadi kita harus be flexible. Itu juga kunci ya, be flexible. Kita nggak akan, the event will not be held as textbook as it was planned, tapi be flexible. Nah itu, makanya kita perlu coordinate with others. Dan setelah itu, misalnya setelah makan siang, terus kita harus coordinate apa nih? Misalnya nanti setelah ini eventnya akan dimulai lagi misalnya berapa lama gitu. Kita juga harus coordinate well. Kira-kira orang itu dikasih waktu istirahat berapa jam. Misalnya apakah sejam, apakah 1,5 jam, itu juga penting. Jadi aku biasanya tanya, biasanya seperti pas mau jam makan siang, I usually ask, has the lunch been ready, or how long will we have a break? Seperti itu. Jadi biasanya nanti kalau sudah mau misalnya sesi yang sebelum lunch itu sudah selesai, biasanya saya akan ngasih pengumuman gitu. The announcement more or less will be like this. As we have come to our lunch time, everyone is allowed to have a break for 1 hour. The lunch is available in the east wing of the hotel. Please come back here at 1:30 p.m. Thank you. Nah, jadi itu woro-woronya gitu. Jadi nanti mereka akan balik sesuai dengan waktu itu. Nah, nanti ketika misalnya sudah mau mulai, itu kita juga biasanya kasih woro-woro lagi. Ladies and gentlemen, we are about to start again in 5 minutes. Please come into the room and please be seated. Thank you. Nah, itu jadi woro-woro itu penting. Biasanya nanti juga panitia yang lain juga akan misalnya, tolong dong dikasih dong, tolong di ini. Jadi coordinate well with others. And maybe the last adalah mind your surroundings. Nah, jadi tadi masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Jadi as the MC, you're the icon, and because you're the icon, people really look up to you. So people tend to ask things directly to the MC, then to other committees. Jadi it is better for you to mind your surroundings, like maybe knowing where the toilet is, or where they can get refreshment, or where can they get certificate or something yang kira-kiranya seperti itu. Technically, it will be extremely important. Karena biasanya kita banyak yang ditanya gitu. Mereka kan datang ke depan. Karena kalau nyari panitia yang lain, biasanya panitia itu akan ada di luar atau dia seliwur-seliwur ke sana. Jadi, to know about that is really, really important. And my advice for this one adalah to come and look at the location one day before the D-Day or like in the early morning kalau misalnya memang tidak sempat seperti itu. Tapi biasanya one day before the D-Day itu kalau saya biasanya pakai untuk check sound, check mic, and then like the technical things like the operator, laptopnya, misalnya mau tampilin video atau mau tampilin lagu apa, Indonesia Raya, and so on, itu kita pasti ada gladi resik. Jadi even though secara practice-nya kita sudah cukup, yang namanya gladi resik itu penting karena we have to at least practice once with all the properties that we have. Dengan semua properti yang ada. Jadi kita itu meminimalisasi kesalahan gitu. Jadi kita tahu kira-kiranya itu besok itu akan seperti apa. And I think that's my last tips, by the way. Thank you. Okay, Alvin, thank you for the tips. Now we will let the audience to ask. Yuk, ada yang mau nanya nggak nih sama Kak Alvin tentang misalnya apa sih public speaking itu gimana sih gitu? Atau latihan apa sih yang harus dilakuin gitu? Ada yang mau nanya? Langsung aja.
Bisa suggest ya. Sambil nunggu, kalau misalnya ada yang nanya, boleh request. Sambil nunggu kita tanya ke Alvin ya. Kalau misalnya apa sih kayak aspek yang paling penting kalau mau bagus gitu, jadi public speaker yang bagus? Are the pronunciation and vocab matter? Oke, jadi ini pertanyaannya lebih kepada like is like vocab or pronunciation important in public speaking gitu ya? Ya, sambil nunggu, kalau ada yang mau nanya, bisa langsung request. Tanya tentang bahasa Inggris ke Kak Alvin. Okay, so is public speaking is vocab and then pronunciation important in public speaking? I would say the first important thing adalah vocabulary. Vocabulary itu penting karena ya kita someone said to me bahwa the hardest part and the biggest reason why people don't speak itu adalah the vocabulary. Bukan karena kita nggak tahu tenses, bukan karena kita nggak tahu grammar, tapi lebih kepada kita tuh nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa. Jadi vocabulary itu sangat penting, no debat, seperti itu. And then the second one, pronunciation. Pronunciation is also important. Kenapa? Pronunciation itu penting untuk menghindari to avoid misconceptions dengan orang lain. Ketika ada dua kata misalnya gitu ya, yang dibaca sama ternyata berbeda. Oke, misalnya dibaca sama itu mungkin kita bisa lihat konteksnya lagi apa gitu. Misalnya yaitu dua kata yang dia sebenarnya dibacanya beda tapi ternyata ya dibacanya beda tapi dibacanya kalian bacanya sama. Itu bakal lead to misconception. For example, I have this an example like the word EVEN and the word EVENT. Nah, itu jadi sebenarnya aku kalau dengar orang-orang ya, I usually heard people and listen to them and they pronounce the word the same. Pasti mereka rata-rata gitu ya, on average, they will probably pronounce even. Ayo dong kita ikut event-event ini nih. Ada event seminar nih. Pasti orang-orang tanya ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya yang dibaca even itu yang mana sih? Ya yang tadi, yang pertama. Jadi EVEN itu dibacanya even. Nah, kalau EVENT itu dibacanya event. Jadi even, event, even, event, even, event. Nah, so you can probably know the difference now. Jadi kedua kata-kata itu beda. Nah, ada lagi sebenarnya yang related to pronunciation adalah accent. Nah, about this accent, it is actually good for you kalau misalnya you are able to speak like American or British accent. Ya mungkin itu akan jadi point plus ya, the point penting. But the point is just focus to the pronunciation. Apa namanya? Emang aksen itu memang bukan hal yang terpenting gitu. Yang penting tuh kalian pronounce the word correctly. Tapi I would advise you to be as neutral as you can gitu. Jadi apa namanya? Aksennya itu paling nggak kalau nggak bisa yang British or American, dibuat paling tidak kalau orang dengar itu ngerti gitu. Jangan dibuat aksen itu misalnya kayak ada yang jadinya Jawa banget. Itu nanti ketika gitu nanti apa namanya? Tamunya kalau misalnya ada yang internasional gitu nggak ngerti karena tidak terbiasa gitu. Jadi I would advise you to be as neutral as you can. Kalau misalnya memang belum bisa apa namanya atau ya belum bisa aksen gitu. Jadi just focus to the vocab and pronunciation. Maybe that's my answer.
Oke, thank you Alvin for the answer. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Untuk Alvin sendiri gimana sih? How do you maintain your confidence in speaking? Jadi gimana sih? Kadang-kadang kan kayak teman-teman kita nih yang lain itu biasanya kayak bingung gitu kalau misalnya mau speaking itu kayak ragu gitu, takut salah dan sebagainya. How do you maintain your confidence in speaking, Alvin? How do I maintain my confidence in speaking? Um, well, I would say it's just to speak. Yeah. Jadi, if you want to say something, say it. Masalah itu true or false, right or wrong, itu belakangan. Jadi, try to speak. Try to say what you're going to say, what you want to say. Speak it. Say. Even though with native speakers, mereka juga pasti bilang gitu. They will try to understand what you're saying. Uh, in my campus, I'm also an assistant for English, actually. So I handle this condition a lot. Yeah, there are a lot of the students who are not what is it, brave enough to speak. Nah itu jadi I force them to speak. Biasanya kalau di Zoom tuh saya panggilin satu-satu. I let them tell their stories. Jadi yeah, I motivate them by, okay, do you have any stories now? Please tell me stories. Jadi itu butuh waktu, tapi I let them tell their story. Saya nggak maksa, tapi paling nggak misalnya ya 3 kalimat deh gitu. Misalnya, I eat bakso today and I'm happy and I am learning English now. It's fine gitu. Tapi ada juga memang posisinya ada yang memang di kelasku itu juga mahasiswanya yang memang dia nggak bisa bahasa Inggris at all nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya aku motivate, aku tanya, kamu mau ngomong apa kira-kira? Oh ya kak, aku mau ngomong ini. Oke, jadi saya bantu bahasa Inggrisnya pelan-pelan. Ya mereka suruh ikutin. Maybe like 1 or 2 sentences. Habis itu sudah. So just say it. If you want to say something, say it. Masalah diledek orang itu ada yang kan suka bilang, ah so Inggris lu. Ya biarin. Kita tuh practice. Mereka belum tentu bisa as good as we can. Gitu loh. Jadi uh, don't doubt. Just speak. Just say things that you want to say. That will be my tip. That will be my advice. Oke, thank you Alvin. Ayo, yang mau. Jadi emang harus namanya speaking itu ya harus latihan gitu ya. Mau gak mau harus berani, ya kan? Harus berani Iya, ngomong bahasa Inggris, we have to harus try. berani. Ya, harus berani. Nah, ada yang mau nanya? Oh, ini ada satu. Oke, pilih for your feeling. Okay, do you have any question, Pilih? Hi, Pili. Hai, Pilih. Hello. Halo, Pilih. Gak apa-apa, Pilih. Kalau mau tanya, tanya aja. Yeah, you can use Pakai bahasa bahasa Indonesia Indonesia. as well. It is fine. It is fine. Iya, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ayo, katanya mau belajar public speaking. Gak boleh takut nanya dong. This is the first challenge. Iya, this is the first challenge. Pilih? Halo, Hi, Pilih. Pili. Ya, halo, Pilih. Yeah, I hello. think you should talk louder. Yeah, um, bingung mau nanya. it's Gak okay. apa-apa, You tanya can apa ask aja. anything. um,
Pilih, I think you should talk louder. Iya, Agak keras ngomongnya. suaramu Soalnya kecil suaranya banget. kayaknya kecil Sorry, Kak. banget. Halo, Ya, oke. Yeah, that's Masuk. great. That's great. That's it's far way better? louder. Much Ya, better. it is better. Itu, jadi gini, Kak. Tadi nanya, kalau public speaking itu kan biasanya kita ngerasa gugup gitu kan, Kak. Cara ngatasinnya tuh kira-kira bagaimana, Kak? Ya, mengatasi nervous saat Ya, speaking. Okay. terima kasih, Kak, sebelumnya. Yeah, thank Oke, you, silakan Billy. dijawab. That's a very great question. Jadi memang menghadapi gugup ini adalah salah satu problem dari banyak umat ya. Dulu saya juga gitu. I do have that. And maybe ketika I have to present something that I don't understand, I will definitely be like that. Jadi untuk mengatasi gugur itu first things first adalah to practice as well as you can, and then adalah untuk build your pride, because like you were the public speaker, you were maybe the invited speaker, you are maybe the MC, or maybe you're everything. You have to think that you're the most knowledgeable person in this place. Jadi anggap aja bahwa semua orang itu nggak tahu. Semua orang itu nggak tahu. So you are the most knowledgeable person di situ. Kamu yang paling tahu. You are the person that knows everything about everything that is going to happen in that place, or about everything related to the material that you are going to present. Biasanya juga untuk itu cari kira-kira pilih itu sukanya gimana caranya untuk attract si audience. Mungkin dari Miss Angel ada tambahan, maybe? Ya, benar kayak kata Alvin sebelumnya. Jadi harus pahami banget ya, kayak paham banget apa yang akan dibicarakan gitu. Jadi semakin paham dengan materinya akan semakin kurang nervousnya. Meskipun setiap mau naik panggung nih pasti ya Iya, pasti keringetan. ada sih. Ya, even buat orang-orang yang udah biasa gitu kalau kebelet pipis atau keringetan sebelum naik panggung itu biasa gitu. Iya. Jadi emang kayak gitu. Dan itu nanti pasti butuh kayak jam terbang gitu ya. Mungkin nggak mesti yang harus jadi pemateri di setiap seminar, tapi paling nggak tuh you have been actively presenting something, maybe like in your class, in your lectures, itu will give a very huge impact on your public speaking skills. Definitely. Yeah, that's it. Enough, Lee? So start from Sudah cukup something menjawab? simple to something bigger. That's my advice. Sudah, Kak. Thank Oke. you so much, Ya. Kak. Thank you, Makasih, Pilih, Billy. pertanyaannya. Thank you. My Okay. pleasure. Let's go to the second question. Maybe Denny. Denny tadi request ingin bertanya. Or maybe, wait, I can. Will. Oke, Will or Denny atau Oh ya, ini Woro sudah di granted as speaker. Iya, Will sama Denny kalau misalnya ingin bertanya. Tadi sudah request. Oke, kalau Alvin sendiri ada pengalaman nervous nggak sih? Do you have any experience like that? Yeah, well, the most yang pengalaman nervous pas MC ya pasti itu pertama kali pas aku nge-MC yang benar-benar formal di situ, karena tamu undangannya besar.
Maksudnya tamu undangan itu petinggi-petinggi, pejabat-pejabat gitu. Itu yang di Hima itu yang diundang ada rektor, ada dekan segala macam. Even though maybe saya sudah pernah lihat orangnya in person, ya lihat ya, bukan ketemu dan ngobrol gitu. Itu tetap nervous karena that's the first time for me becoming like the formal MC. Kalau dulu pernah sih MC yang sebelum itu, tapi itu informal. Itu cuman buat acara sekolah, cuman buat show pertunjukan gitu aja gitu. Jadi I don't really count that as like a like real MC thing. Jadi yang saya count itu adalah yang itu. It was really nervous karena kayak waktu itu apa namanya, tamu undangannya udah banyak yang datang gitu, terus juga kita itu masih nungguin pak rektornya gitu. Jadi agak-agak lama gitu, terus aku mikir ini kayak mana rektornya jadi datang apa enggak, terus ini tamu harus gimana gitu. Jadi it was really really nervous for me, a nervous moment. Oh, that was your nervous moment. Oke, masih kita buka pertanyaan nih. Ayo, sebelum waktunya habis, Denny udah minta jadi speaker nih. Do you have any question, Denny? Atau Worowil? Atau misalnya yang lain, kalau misalnya ada yang ditanyain, bisa langsung aja request ya. Oke, nah kalau, oh ya, oke. Itu sih ya tips dan trik dari Alvin ya untuk jadi MC. MC itu sebenarnya sama nggak sih sama moderator gitu? Becoming MC, just like becoming a moderator or not? Well, conceptually the same ya. Jadi moderator itu kan dia moderator itu adalah tugasnya untuk lead the session. Kalau MC itu ya dia lebih besar dari moderator. Jadi dia lead the whole event gitu. Jadi kalau moderator cuman misalnya oh yeah, we have a speaker here, his name is blah blah blah, and please welcome him as a speaker. Terus nanti ya seperti ini contohnya kan Miss Angel adalah seorang moderator. Tapi kalau the MC itu adalah to narrate, to moderate the whole event. Jadi kalau moderator cuman paling sejam 2 jam, kalau MC ya sehari. Oh, jadi waktunya ya, bedanya di waktu yang lebih Iya, panjang untuk iya. MC. Dan dengan waktu yang lebih Oke. panjang berarti kan everything can happen. Jadi ya itu butuh koordinasi segala macam yang kuat. Gitu. Okay. Okay, I think our time is up. Oke, segitu aja sih sebenarnya dari kita. Alvin, ada kesan dan pesan untuk yang lain yang mendengarkan? Siapa tahu memotivasi mereka untuk belajar speaking lebih dalam lagi. Oke. Pesannya adalah keep practicing. If you do something, please be focused in it. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ke depannya kita nggak tahu ke depannya itu pasti akan berguna, tapi we don't know. Sometimes we don't know. Kira-kira kapan kepakainya. Jadi when you're learning something, please be focused. Jadi ya try to practice as good as you can. Try to give your best as great as you can during your practice. Jadi practice kita itu akan menjadi lebih bermakna. Maybe that's my pesan, my message to everyone. Ya, oke. Jadi itu pesan terakhir dari Calvin. Tipsnya adalah untuk belajar speaking ya harus sering-sering latihan dan juga coba untuk retail gitu ya. Dan latihan speaking sendiri juga nggak masalah kok gitu. Oke, segitu aja dari kita. See you again on the next We Talks, guys. Untuk yang mau belajar speaking bareng kita bisa check in with kita. And that's all from Definitely. That's all from With English and also from Alvin. Thank you so much, Alvin, for being the speaker for today's Thank talk. you, with English. It's an honor for you. Ya, untuk yang masih mau tanya-tanya bisa DM kita atau komen nanti ya. Okay, see you again, guys. Goodbye.
Bye.